kelas 11. Kita ketemu lagi di pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya Julius Demin. Anak-anak, setelah minggu lalu kalian melaksanakan PTS, sekarang kita belajar seperti biasa. Untuk minggu sekarang, materi yang akan saya sampaikan yaitu klasifikasi demokrasi. Di klasifikasi demokrasi terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang pertama ini berdasarkan titik berat perhatian terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu demokrasi formal. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi kesamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Jadi demokrasi formal tidak berlaku di negara Indonesia, tapi banyak dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Mungkin dulu ada negara Uni Soviet, sekarang udah Korea Utara. Lalu yang berikutnya demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Dulu pernah negara Indonesia tergabung dalam negara-negara non-blok. Jadi demokrasi gabungan kebaikannya mengambil kebaikan-kebaikan dari demokrasi formal dan material dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Masuk ke klasifikasi yang kedua, yaitu berdasarkan ideologi. Ada 2 kriteria, ada 2 pengertian di sini. Yang pertama, demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Jadi pemimpin atau pemerintah di dalam demokrasi konstitusional, pemerintahannya terbatas, tidak abadi, tidak sepanjang hidupnya, dan kekuasaannya pun tidak melakukan sewenang-wenang, tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Bahkan kekuasaannya pun dibatasi oleh konstitusi atau dibatasi oleh undang-undang. Lalu yang berikutnya adalah demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Demokrasi rakyat menciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterkaitannya kepada pemilihan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa dan kekerasan.
itu demokrasi rakyat. Lalu kriteria yang ketiga yang terakhir, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Di sini ada dua juga. Yang pertama demokrasi langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam bermusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Jadi di dalam negara demokrasi langsung, sebuah negara mengikut sertakan setiap warganya dalam permusyawaratan untuk mengambil atau menentukan kebijaksanaan. Jadi kehendak rakyat akan tersalurkan karena diikuti. Lalu yang terakhir, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Seperti tidak jauh-jauh di negara Indonesia, negara yang sangat luas, wilayahnya luas, penduduknya banyak. Ketika mau mengambil keputusan, contohnya memilih presiden, maka yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pemilihan umum. Oke, anak-anak, materi sebagai pembuka saya akhiri sampai di sini. Silakan kalian pahami, silakan kalian catat. Tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.